Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang materi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran fonologi dan morfologi. Bersama saya, Aulitul Faiza, dengan NIM 210103110141. Pengertian perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Perencanaan dapat Penjelasan perencanaan ialah proses material dalam menentukan apa yang akan dilakukan dan bagaimana melakukannya, yang mana di dalamnya digambarkan tujuan-tujuan yang akan dicapai dan dikembangkan dengan program kerja untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Kasdan Peterson mengatakan bahwa perencanaan ialah proses sesuatu di depan pada apa yang akan dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Perencanaan adalah keseluruhan misi identifikasi yang menghasilkan kunci dan penetapan tujuan yang telah ditentukan, di samping pengembangan kebijakan, program, dan prosedur untuk mencapai tujuan tersebut. Dari pendapat di atas, maka perencanaan harus memiliki 4 unsur, yaitu pertama, adanya tujuan yang harus dicapai. Yang kedua, adanya strategi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, sumber daya yang dapat mendukung. Yang keempat, implementasi setiap keputusan. Sedangkan pengertian pelaksanaan ialah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan, pelaksanaan saat suatu rancangan, keputusan, dan sebagainya. Pelaksanaan dalam suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah ditentukan dan ditetapkan. Sedangkan pengertian evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation, yang berarti penilaian atau penaksiran. Menurut pengertian evaluasi ialah the concept of the delisting of signing and property. Artinya merupakan proses yang digambarkan dan menyajikan informasi yang berguna untuk menentukan suatu keputusan. Sedangkan menurut Kumani, evaluasi merupakan penilaian terhadap data yang dikumpulkan melalui kegiatan asesmen. Sementara itu, menurut Teleknis, evaluasi adalah suatu keputusan tentang nilai berdasarkan hasil dari pengukuran. Berdasarkan kesimpulannya, evaluasi adalah suatu proses untuk mengambil keputusan dan pemberian nilai terhadap kualitas tertentu. Selain itu, evaluasi dapat dilihat sebagai proses perencanaan, perolehan, dan penyediaan informasi yang diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Pembelajaran adalah proses kerjasama antara tenaga pendidik dan peserta didik dan memanfaatkan segala potensi yang bersumber dari dalam diri peserta didik, yaitu seperti minat dan bakat. Perencanaan pembelajaran adalah sebuah proses pengembangan pembelajaran secara sistematik, dapat digunakan secara khusus teori-teori pembelajaran dan
Pelaksanaan pembelajaran ialah kegiatan atau proses belajar mengajar yang dilakukan antara guru dan murid dalam kondisi dan situasi lingkungan pendidikan dengan didukung dari berbagai aspek pembelajaran yang diwujudkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dari awal. Evaluasi pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan data dan informasi yang digunakan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian dan perbaikan yang dibutuhkan. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran fonologi. Yang pertama, kompetensi. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang diyakininya. Berperilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Memahami atau memiliki kemampuan dalam pengetahuan faktual dengan cara mengamati. Memaparkan pengetahuan faktual yang kita miliki dalam bahasa yang jelas dan logis. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar ialah yang digunakan menggunakan lambang bunyi vokal dan konsonan dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah masing-masing. Sedangkan indikatornya menyanyikan lagu ABCD menggunakan kartu nama teman sesuai dengan orangnya, mencari dan menyebutkan huruf vokal A, I, U, E, U yang hilang dari nama temannya. Tujuan pembelajaran yang digunakan ialah dengan memperhatikan arahan dari guru, siswa akan dapat menyanyikan lagu A, I, E, O secara benar. Setelah selesai bernyanyi dan berlatih, para siswa bisa memberikan kartu nama sesuai dengan nama temannya secara tepat. Dengan bermain kartu huruf, siswa dapat mencari dan menyebutkan huruf vokal A, I, E, O yang telah hilang dari nama temannya. Bahan kajian merupakan memperkenalkan huruf-huruf vokal, yaitu A, I, E, O. Materi pembelajaran bahasa Indonesia. Huruf vokal yang terdapat A, I, U, E, O, huruf vokal dari nama Ilvi ialah I. Metode pembelajarannya adalah melalui pendekatan kontekstual teaching learning, metode ceramah, tanya jawab, pengamatan, pemberian tugas. Sumber belajar yang diambil ialah dari buku siswa kelas 2 SD dengan tema 3 dengan subtema tugas sehari-hari. Halaman 12 sampai 18. Yang kedua, melalui buku guru kelas 2 SD dengan tema 3 dengan subtema tugasku sehari-hari. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Pendahuluan. Sebelum memulai pembelajaran, peserta didik dan guru berdoa bersama dan menyanyikan lagu Indonesia Rasa. Guru memberi salam kepada peserta didik saat akan memulai pembelajaran. Pada intinya, setelah kegiatan pengulangan lagu, guru memulai pembelajaran. Pada awal pembelajaran, guru menyampaikan kepada siswa mereka akan belajar mengenai huruf. Agar dapat mengenal huruf dengan baik, guru menulis huruf A sampai Z pada selembar kertas berukuran besar. Kertas tersebut lalu ditempelkan di papan tulis. Dan kemudian, setelah penutupan, guru menutup pembelajaran melalui refleksi tentang apa yang telah dipelajari hari ini dan bagaimana perasaan para siswa setelah mengikuti pelajaran hari ini. Di akhir pembelajaran, siswa berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Penilaian yang digunakan ialah penilaian pengetahuan meliputi teknik tulis dan bentuk instrumen. Yang kedua, penilaian dari keterampilan, yakni mengenal huruf lewat permainan yang memiliki 4 kriteria, yakni baik, sangat baik, cukup, dan perlu pendampingan. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran morfologi.
yakni meliputi standar kompetensi. Standar kompetensi dengan mendengarkan, memahami cerita tentang suatu peristiwa dan cerita pendek anak yang disampaikan secara lisan oleh guru. Kompetensi dasar dapat menyebutkan nama-nama dan watak dari tokoh cerita yang didengar. Dan mampu menentukan latar belakang, waktu, tempat, dan suasana cerita. Dapat menentukan indikator, dapat menentukan kalimat yang akan menunjukkan latar belakang, tempat, dan suasana cerita. Mampu menemukan makna ibu hunter dalam cerita tersebut. Mampu menggunakan kata berimbu hunter pada kalimat. Metode pembelajaran yang digunakan ialah tanya jawab bervariasi dan diskusi, kemudian penugasan. Sedangkan langkah-langkah kegiatan pembelajaran, yakni kegiatan awal, para siswa dan guru akan melakukan tanya jawab dan dalam sebuah drama. Siswa akan mencarikan judul, nama, tokoh, dan watak tokoh dari suatu drama. Kemudian, siswa melakukan tanya jawab tentang bagaimana sifat para tokoh di cerita tersebut. Setelah itu, siswa dan guru melakukan tanya jawab yang tentang latar cerita, waktu, tempat, dan suasana. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.